teman-teman, semangat pagi. Insya Allah mulai hari ini saya akan mencoba untuk live mengenai masalah-masalah terkait rumah tangga gitu ya, karena memang secara tidak langsung gitu ya, karena saya sendiri pun membuat KBRT ya, yaitu kelas bebenah rumah total. Oh ya, belum kenalan ya, perkenalkan, nama saya Mega Gigi Septina. Saya pegiat bebenah rumah total dan juga founder dan sekaligus mentor dari kelas bebenah rumah total ya. Kelas ini adalah kalau orang-orang mengenalnya sebagai kelas beberes gitu ya, beberes atau membenahi ya, namanya juga bebenah rumah. Jadi bebenah begitu yang di dalamnya nggak hanya membereskan ataupun membenahi gitu. Yang utama adalah sebagai healing gitu ya, healing atau bagi ibu-ibu yang biasanya resah gitu, resah dengan keadaan rumah ataupun rumah tangganya, atau pusing gitu ya, anaknya masih kecil-kecil, kemudian harus ada suatu kegiatan juga ya, mungkin bekerja ataupun hanya ibu rumah tangga biasa tapi mempunyai kecemasan ya, tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, ini biasanya faktor pendukung untuk masalahnya itu biasanya memang ada di dalam rumah gitu. Nah, oleh karena itu ketika saya mendirikan kelas bebenah rumah itu, memang saya berpikir, oh ternyata masalah ibu rumah tangga itu berawal dari rumah gitu ya, ya. Memang gimana, semua dilakukan di dalam rumah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, kalau misalkan ibu rumah tangga. Sedangkan untuk ibu-ibu yang bekerja gitu ya, tentunya 8 jam mungkin ya minimal itu ada di luar rumah. Tapi tetap saja ketika sore atau malam hari tentunya ada di dalam rumah gitu ya, kembali menjadi ibu rumah tangga. Kemudian mungkin ya rumah yang awalnya bersih, kemudian saat pulang ke rumah itu keadaannya sudah nggak karuan atau bisa dikatakan kotor gitu ya. Nah, biasanya kan ibu itu selalu mencari suatu cara ya biar awet rapi, awet bersih gitu. Apalagi kalau misalkan mendapatkan tekanan dari suami, tekanan dari mungkin ibu-ibu yang tinggal bersama mertuanya, atau ya dan di dalamnya ada ipar gitu ya. Itu biasanya yang saling menekan gitu ya. Jadi ada tekanan-tekanan dari luar yang mengganggu, sehingga si ibu ini menjadi stres ya, atau bahkan mendekati depresi kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasanya diatasi di kelas bebenah rumah total kayak gitu. Nggak berhenti di situ ya, memang kelas ini bukan hanya berurusan dengan rumah. Jadi namanya total ya, total itu artinya bebenah rumah, bebenah diri, kemudian bebenah hati. Yang pertama adalah bebenah rumah. Bebenah rumah ini dimana kita akan melakukan pembersihan ya. Saya bilangnya pembersihan, bukan membereskan, bukan juga membenahi gitu ya. Memang akhirnya nanti dibenahi gitu, tapi diawali dengan
membersihkan gitu. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari clutter. Tentunya yang namanya membersihkan itu ada yang namanya pemilahan ya, pemilahan atau penyortiran. Ini yang proses ya, proses paling penting dalam membenahi secara total. Itu pondasi atau dasarnya adalah di situ. Ketika Anda mau membersihkan atau membuang segala sesuatu yang tidak diperlukan, otomatis Anda akan memilih terlebih dahulu ya, mana yang diperlukan, mana yang tidak, atau mana yang nggak pernah dipakai. Tapi Anda menyimpannya dengan dalih bahwa nanti akan saya pakai. Nah, seperti itu. Teman-teman harus tahu ya, proses untuk memilah ya, proses untuk memilah ini sangat penting gitu. Bahkan yang paling utama ya, paling utama sebelum Anda membenahi diri, sebelum Anda membenahi hati, itu adalah memilah barang. Kenapa seperti itu? Karena barang ini adalah sesuatu yang melekat ya, melekat yang Anda pasti bilang milik saya gitu, milik saya, ataupun ini milik orang lain, milik anak saya, milik suami begitu. Nah, disitu kan ada kata milik ya, milik saya gitu. Artinya itu sesuatu yang melekat gitu. Melekat itu artinya ya kalau nggak dipakai itu harus dibuang. Kenapa? Karena itu hanya akan menjadi beban, begitu ya. Hanya akan menjadi beban. Nah, untuk ibu-ibu yang biasanya merasa nih rumahnya sudah bersih, rumahnya sudah beres, tapi kenapa ya kok masih mempunyai perasaan mudah marah, mudah tersinggung, kemudian sulit untuk konsentrasi. Nah, ini biasanya pada umumnya memang ada hal-hal yang masih melekat gitu ya, masih melekat pada diri kita. Dan itu negatif, sifatnya adalah negatif yang mengacaukan gitu ya, mengacaukan pikiran, sehingga kita tidak fokus pada diri sendiri gitu, tidak fokus pada diri sendiri. Orang itu kan kalau misalkan fokus gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, dan itu sudah fokus terhadap diri sendiri, itu akan lebih mudah untuk mengembangkan gitu ya, lebih mudah untuk kedepannya mengembangkan ya, mengembangkan potensi, mengembangkan karir misalkan, ataupun benar-benar mengembangkan yang sebelumnya tidak ada atau Anda nggak tahu gitu ya, awalnya nggak tahu bahwa oh ternyata saya itu bisa loh bikin suatu kerajinan, saya itu ternyata bisa ya ngobrol sama orang lain dengan terbuka. Padahal sebelum-sebelumnya ya, sebelum melakukan suatu penyortiran atau sebelum Anda melakukan pemilihan barang, itu Anda nggak tahu bahwa sebelumnya ya, atau bisa dikatakan zaman dulu gitu ya, atau masa muda itu Anda seseorang yang humble, seseorang yang benar-benar bisa bergaul dengan baik. Tapi ternyata setelah menikah, setelah berumah tangga, kenapa kok menjadi pendiam, menjadi orang yang menarik diri dari lingkungan. Nah, itu yang sebenarnya diulik gitu ya, dikulik dari dalam rumah, sehingga kita harus menemukan sesuatu yang terpendam gitu, yang sudah lama terpendam atau dilupakan kayak gitu. Nah, ini bukan suatu hal yang mudah memang kalau misalkan kita hanya membayangkan atau memikirkan dengan sekilas gitu ya, sekilas masa sih beberes rumah aja kok bisa kayak gitu gitu. Iya kalau memang beberes rumah sendiri atau melakukan penyortiran sendiri itu biasanya kita itu nggak fokus gitu ya, nggak bisa, hanya fokusnya itu hanya pada hal yang tidak diperlukan dan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Tapi kalau misalkan
ikut kelas gitu ya. Ikut kelas itu nanti kan ada suatu pengarahan di mana oh ini loh kayak gini. Mungkin ada yang perlu dibenahi pada kenangan-kenangan di masa lalu. Ya memang inti dari pemulihan gitu ya, pemulihan jiwa atau kesehatan mental ya, itu adalah pemulihan dari sakit yang terjadi sebelumnya atau di masa-masa kecil gitu. Biasanya teman-teman tahu ya atau pernah mendengar yang namanya inner child gitu ya, inner child atau luka masa lalu gitu. Nah itu memang terpendam gitu ya, terpendam. Jadi munculnya biasanya nih ya, munculnya itu adalah ketika ada bayangan-bayangan masa lalu kembali lagi. Misalkan Anda dulu masa kecilnya itu ditinggal ibu gitu ya, ditinggal ibu, kemudian hidup bersama orang lain atau mbah, katakanlah seperti itu. Jadi itu kayak meninggalkan suatu rasa sakit gitu ya. Kadang orang bisa saja merasakan bahwa ini kenapa ya kok aku ditinggal gitu, kenapa ya kok aku ditinggal, sehingga membekas sampai dewasa. Ketika ketemu dengan ibunya kembali, itu luka bisa aja kembali, kemudian mengatakan bahwa mungkin seperti ada dendam gitu ya, ataupun akhirnya kasar gitu, kasar kepada ibu. Nah kemudian ketika punya anak gitu ya, ketika Anda punya anak, itu bisa aja bayangan-bayangan gimana ya menjadi seorang ibu gitu. Mungkin Anda akan menjadi takut gitu, menjadi takut karena sebelumnya atau dulu pada masa kecil Anda nggak merasakan kasih sayang seorang ibu, sehingga ketika punya anak bingung gitu ya, aku harus apa, aku takut kalau misalkan anakku ini akan menjadi seperti aku, misalkan seperti itu. Ini kan yang pada akhirnya menimbulkan baby blues gitu ya, menimbulkan baby blues. Ini yang harus dikenali gitu, harus dikenali ketika ciri-cirinya muncul gitu ya, biar enggak sampai menyakiti anak gitu. Kalau kasus akhir-akhir ini kan ada ya, ibu sampai membuang anaknya ke sumur, kemudian ibu yang menggorok anaknya gitu kan. Nah itu kan ketika ditanya kembali ya, ketika ditanya jawabannya adalah karena mempunyai takut gitu ya, takut sesuatu hal terjadi pada si anak ini, terjadi hal yang sama seperti ketika dia masih kecil. Dan untuk membebaskan rasa sakit itu akhirnya dia harus membunuh si anak. Nah ini kan nggak sehat ya, nggak, sama sekali nggak sehat gitu. Nah ini yang harus disembuhkan, luka-luka seperti ini harus disembuhkan. Kalau misalkan Anda pergi ke psikiater gitu ya, psikiater atau psikolog gitu, biasanya kan ada flashback ya, ada yang namanya flashback, kemudian dari situ nanti diurutkan semua kejadian gitu, kemudian ditata ulang, masa lalunya itu ditata ulang, harus diingatkan lagi bahwa sebenarnya kronologinya seperti ini. Nah itu namanya kan memperbaiki masa lalu gitu. Kita kembali ke masa lalu, flashback, kemudian diperbaiki bahwa itu bukanlah suatu hal yang harus terjadi kembali gitu. Jadi diingatkan kembali dan nggak perlu takut. Memang suatu kecemasan itu muncul ya, apabila keadaannya ya mendukung kecemasan itu datang gitu. Kalau orang yang tadi ya, Mbak siapa sih namanya, itu kan ditinggal suaminya ke Jakarta, akhirnya dia hanya bersama anaknya. Dari situ ketakutan ya, jadi ibu ini memang sangat cemas karena seorang diri, kemudian bayangan masa lalu muncul dan keputusan itu akhirnya diambil.
ya sadar nggak sadar gitu ya. Kalau kata psikiater ya memang itu suatu delusi gitu ya, delusi atau yang akhirnya membuat si ibu itu mengambil langkah yang salah gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki ya sebelum Anda sampai sakit sejauh itu, agar orang tidak sampai ke sejauh itu ya, harus disembuhkan gitu, harus disembuhkan. Kalau di KBRT sendiri ya, di bebenah rumah total, penyembuhan atau terapinya itu menggunakan penyortiran gitu ya, penyortiran. Ya karena memang setiap kita memegang suatu barang gitu ya, setiap kita memegang suatu barang, kita pasti akan mengingat nih, akan mengingat kejadian-kejadian yang lalu. Misalkan ada baju gitu ya, baju yang paling mudah baju, karena ibu-ibu itu yang paling sering disimpan memang baju kan. Nah, misalnya ada ketemu baju nih zaman SMA, misalkan zaman SMA ya, oh ini ada Mbak Devi, halo Devi, adik kelas saya ya, misalkan Devi lagi nemuin baju SMA, kemudian kenangan-kenangan zaman SMA itu muncul. Aku mau menyimpan baju ini untuk kenangan biar masa-masa SMA itu muncul gitu ya, biar selalu mengenang kebahagiaan di masa SMA. Nah, kalau misalkan memang ini suatu kebahagiaan ya, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai Anda menyimpan suatu barang itu yang menimbulkan suatu perasaan nggak enak gitu. Misalkan nih Anda menyimpan foto ya, foto mantan misalkan menyimpan foto mantan. Nah, foto mantan ini ya kan karena ada rasa sakit ya di sana. Nah, tapi Anda ingin mengenang bahwa dulu aku pernah dan ini biar nggak sampai terjadi lagi, itu biar untuk mengingat gitu ya, padahal itu sesuatu hal yang salah. Jadi kalau misalkan Anda ingin sembuh, ingin melupakan masa lalu, apa yang ada di dalam rumah yang terikat, misalkan tadi ada foto, ada baju, ada segala sesuatu yang mengikat Anda dengan orang yang Anda mungkin benci, mungkin membuat Anda sakit, itu harus dibuang gitu, itu harus dibuang. Dan mungkin bagi teman-teman ada yang bilang, tapi Mbak kayak gitu tuh nggak mudah gitu ya, nggak mudah kalau misalkan kita membuang barang yang sudah lama, apalagi dikasih sama orang gitu, itu nggak mudah. Ya memang nggak mudah. Oleh karena itu Anda harus melakukannya step by step gitu ya, step by step. Dimulai dari yang paling mudah, misalkan seperti baju, kemudian ada buku, ada kertas, komono gitu ya. Komono itu seperti selain buku, selain baju, selain kertas, itu namanya komono. Misalkan ada pulpen, itu masuk komono. Ada celengan, ada helm, itu masuk ke dalam komono. Dan itu harus disortir. Kalau misalkan ya itu memang benar-benar enggak Anda pakai, itu harus dibuang begitu. Nah, nanti langkah selanjutnya setelah dari komono, Anda akan lebih mudah membuang sentimental item. Sentimental item itu lebih bukan ke produk nyata ya, lebih ke produk nyata yang bisa dipegang. Biasanya ya kalau misalkan dulu ya, zaman dulu itu ada foto, kemudian walaupun saya katakan lebih bukan pada sesuatu yang bisa dipegang, tapi ya tetap aja pasti ada barang-barang yang mungkin jenengan simpan dan itu masuk memori gitu ya, masuk memori yang menyakitkan atau kenang-kenangan
bersama orang gitu. Bahkan sentimental item ini ya, sentimental item ini adalah bisa dikatakan sudah masuk ke dalam pribadi ya, masuk ke dalam pribadi kita gitu. Biasanya kalau di kelas itu sentimental item itu sudah masuk ke ini grup-grup WA gitu ya, grup WA ataupun orang-orang. Jadi penyortirannya itu setelah barang ya, setelah barang yang tadi mengikat Anda gitu ya, seperti misalkan mungkin ada jam tangan, ada baju yang mengingatkan Anda pada seseorang. Nah, kalau yang tidak kelihatan itu di HP ya, itu ada grup WA yang mungkin ya, yang mungkin jenengan masuk ada ratusan grup WA. Silakan kalau memang enggak diperlukan ya, memang Anda di sana itu juga sebagai clutter gitu ya, sebagai clutter, karena di dalam grup itu hanya apa ya, ya wis mau ngobrol tapi nggak kenal sama yang ada di dalam, mau ngambil ilmunya tapi nggak sempat membuka grup tersebut. Itu berarti bukan grup yang cocok untuk Anda. Artinya silahkan keluar gitu, silahkan keluar, dan itu hanya mengacaukan konsentrasi pada grup-grup yang Anda fokus gitu ya. Misalkan Anda punya, ada mungkin masuk ke, enaknya ngomong ada 5 grup gitu ya. Ada grup menulis, ada emak-emak rumpi, kemudian ada grup, mungkin ada grup SMA gitu ya, ada grup yang grup apa ya namanya, sharing sehat misalkan gitu ya, sharing yang di dalamnya ada banyak, sebenarnya banyak sharing gitu di dalamnya, tapi Anda nggak pernah menyimak sharing tersebut, nggak pernah membuka grup WA tersebut, ya berarti itu grupnya nggak Anda perlukan gitu. Anda nggak memerlukan grup itu ya, silakan keluar. Berarti Anda nggak perlu dan nggak diperlukan juga kan gitu. Silahkan keluar dan fokuslah pada hal-hal yang membuat Anda lebih bisa meningkatkan kemampuan, seperti menulis ya. Menulis itu tadi kan saya tadi menyebutkan grup menulis. Karena passion Anda ada di grup menulis, ya sudah, fokus aja ke sana gitu. Kalau misalkan Anda masih ada di ratusan grup gitu ya, di ratusan grup, ketika ada pesan masuk, ya walaupun itu nggak masuk di apa namanya pemberitahuan gitu ya, tapi kan ketika kita buka WA tetap kelihatan kan, di situ ada angka-angkanya. Misalkan ada sampai 91 pesan, sampai sekian ratus pesan, berarti kan Anda nggak perlu kan, ya sudah, keluar aja. Dulu ada yang pernah tanya di kelas, loh Mbak, nanti kalau misalkan suatu saat aku perlu gimana gitu. Ya saya cuma bilang begini, saya jawab bahwa silakan menyimpan nomor adminnya gitu ya, menyimpan nomor adminnya, dan nanti kalau Anda perlu gitu ya, perlu dengan grup WA tersebut, silakan minta di-invite kembali masuk ke sana begitu. Nah, ini sangat berguna ya teman-teman, ini sangat-sangat berguna untuk pertumbuhan atau perkembangan kita dalam bersosialisasi, kemudian meningkatkan kemampuan kita juga, fokus gitu ya. Orang cerdas itu bukan orang yang melakukan banyak hal. Biasanya memang dia itu fokus ya kan, fokus di satu hal dan sampai melakukannya sampai expert gitu ya, sampai menghasilkan uang ratusan juta, bahkan seperti itu. Jadi dilatih dan terus diasah ya, diasah sampai Anda mencapai hal yang ya yang Anda inginkan itu sampai mana gitu, sampai mana kemampuannya itu, sampai mana. Ini ada Mbak Aprilia Ana. Halo Mbak Beb. Hari ini saya memang sengaja untuk online karena di bulan kemarin saya sudah mengumpulkan teman-teman dan saya bilang bahwa
saya insya Allah bulan depan mau mulai live gitu, entah di Facebook entah di IG, pokoknya saya mau mulai live dulu biar KBRT atau kelas bebenah rumah total ini nggak mati gitu ya, nggak mati, karena selama ini memang tidak saya aktifkan kembali. Saya memang benar-benar nggak aktif karena untuk menulis pun ya, karena mungkin banyaknya masalah yang wirawiri di beranda ataupun itu kan saya ingin mengulas gitu. Sebenarnya saya ingin mengulas banyak hal, tapi kesulitan untuk menulis. Bisa jadi karena waktunya, bisa jadi karena di rumah ini bukan suatu hal yang fokusnya tuh susah gitu ya kalau untuk menulis gitu, karena bukan buku ya, bukan buku, menulis bukan buku itu bagi saya susah. Beda kalau misalkan saya harus menyusun suatu makalah gitu ya. Makalah itu kan jelas ada urutannya gitu, ada dari awal ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka sampai metode dan lain sebagainya, itu berurutan dan lebih mudah gitu, lebih mudah karena lebih terarah. Kalau misalkan nulis di Facebook itu kan random gitu ya, random, dan saya kebingungan, akhirnya saya nggak pernah menulis lagi gitu. Saya putuskan untuk online untuk live gitu biar lebih mudah penyampaiannya, karena terus terang untuk enggak live ya, misalkan hanya rekaman video, itu pun membuat saya susah gitu, susah untuk fokus, susah untuk mengaitkan gitu ya, mengaitkan perasaan dengan orang-orang yang menonton gitu, karena bahasan yang akan saya katakan itu biasanya dipengaruhi oleh siapa-siapa yang ada di depan saya gitu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, besok ya, mulai besok insya Allah saya akan live lagi di jam 10 sampai setengah 11, antara jam itu lah ya, maksimal jam setengah 11 itu akan live lagi dan membahas masalah-masalah rumah tangga yang pasti berkaitan dengan ibunya gitu ya, berkaitan dengan seorang istri, seorang ibu, ataupun membahas tentang anak. Insya Allah saya akan mulai membahas masalah-masalah itu gitu. Oleh karena itu hari ini cukup sekian dulu dari saya ya. Saya akhiri, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.